Halo teman-teman, bersama kita sudah ada satu unit laptop Toshiba Dynabook. Laptop ini mengalami pecah pada LCD-nya dan kita akan coba mengganti LCD-nya. Dan di sini saya akan membagikan tutorial cara mengganti LCD dan LCD apa yang cocok untuk laptop ini. Pertama kali kita akan lepaskan list bagian depan atau penutup LED bagian depan ini menggunakan obeng yang min ya. Sama seperti membuka LCD pada laptop lainnya, kita buka congkel. Jadi ini kita congkel secara berputar. Kalau misalkan sudah terbuka, ini tinggal ditarik saja. Ditariknya tuh pelan-pelan ya. Nah, ini tinggal diangkat seperti ini. Kemudian untuk LED-nya, ini terlihat di bagian sini sudah retak ya, karena dia jatuh. Ini tinggal dibuka, kemudian konektornya di bagian belakang ini kita angkat seperti ini, lalu kita tarik. Jika ada penutup seperti double tip atau solasi, maka ini tinggal dibuka dulu. Lalu kita tarik saja. Nah, ini terlihat sekali ya pecahannya. Kalau dinyalakan ini hitam ini ya, berbayang. Kemudian LCD apa yang cocok untuk laptop ini? Nah, dalam setiap LCD laptop yang harus teman-teman perhatikan seri LCD-nya ya. Di sini seri LCD-nya menggunakan N133 BGE strip EAA. Jadi kalau mau beli LCD, maka gunakanlah seri ini sebagai patokan. Di sini pinnya menggunakan 30 pin ya untuk konektornya. Jadi jika kita mau membeli LCD, umpamanya kita mau beli offline atau online, maka jadikan ini sebagai patokan. Terlebih saat kita membelinya di marketplace ya, jangan buru-buru searching berdasarkan seri laptopnya. Sebaiknya justru yang dicari itu adalah seri pada LCD yang terpasang pada laptop ini. Jadi laptopnya harus kita bongkar dulu. Nah, sebelum kita membongkar LCD teman-teman, seharusnya tadi kita lepaskan dulu baterainya ya. Berhubung laptop ini tidak menggunakan baterai karena sudah dilepas oleh pemiliknya, jadi saya tadi langsung membongkar bagian LED-nya. Di sini baterainya itu ada di dalam sini ya, menggunakan baterai tanam. Jadi kita lepaskan dulu baterainya atau kita cabut dulu konektor baterainya. Kemudian kita ambil dulu LCD-nya. Nah, ini LCD barunya sama ya, serinya N133 BGE EAA. Ini untuk yang kanan ini, yang bawaannya ya, ini sama persis untuk ukuran dan juga konektornya. Sekarang kita akan coba pasangkan dengan LCD-nya. Ini agak ditekuk sedikit biar di atas 90 derajat. Nah, kita akan tes terlebih dahulu. Jika nyala, maka ini langsung kita rakit ya. Namun sebelum dites jangan dirakit terlebih dahulu. Oke,
Ini kita tes terlebih dahulu, nanti kalau misalkan ada kendala kita cek lagi. Asal pemasangannya rapih ya, kita akan nyalakan terlebih dahulu. Bismillah. Nah, ini sudah terbaca LCD-nya teman-teman ya. Jadi memang butuh waktu beberapa detik untuk komputer atau laptop ini bisa membaca LCD yang baru ini. Jadi jangan nafsu ya, ketika kita menyalakan tidak langsung tampil seperti ini, jangan buru-buru dicabut kemudian digantikan kembali. Ada yang memang butuh beberapa menit untuk membaca baru tampil di layar. Oke, ini LCD-nya bagus teman-teman ya. Support. Coba kita cerahkan terlebih dahulu. Nah, ini bagus ya. Kalau sudah bisa dipastikan seperti ini, kita baru rakit secara permanen. Ini laptopnya kita matikan dulu, kita cabut chargernya, dan kita kasih perekat tambahan di bagian konektor LED-nya teman-teman. Ini kita cabut dulu, kemudian kita lepaskan dulu. Nah, di sini kita kasih perekat tambahan ya. Nah, ini harus mengunci ya, yang paling kecilnya itu, baru kita tambah perekat di belakang ini. Nah, ini kenapa penting untuk menguatkan agar konektornya itu stabil, tidak mudah lepas teman-teman. Nah, kita pasang kembali. Sebelum kita tempel atau kita pasangkan penutup layarnya atau listnya, ini kita lepaskan dulu covernya, karena kalau tidak dilepas gambarnya itu agak berbayang teman-teman ya, jadi kurang tajam. Jadi ini sebetulnya bukan anti gores ya, ini hanya penutup saja. Jadi ini kita lepas, ini pelan-pelan saja. Oke, kita kunci lagi. Jadi ini harus rapi dulu teman-teman ya, agar tampilannya nyaman seperti semula. Ini di bagian bawahnya nih dirapihkan juga teman-teman. Nah, sekarang saya coba nyalakan kembali untuk final check ya. Jadi setelah tadi kita rapihkan, kemudian listnya atau penutup LCD nya sudah kita rapihkan juga. Nah, sebelum kita pastikan ini tidak ada masalah sama sekali atau pemasangannya sudah maksimal, dan ini adalah bagian dari cek terakhir sebelum kita gunakan atau sebelum kita berikan kepada customer atau user. Nah, ini sudah rapi teman-teman ya. Jadi demikian cara memasang LED laptop Toshiba Dynabook. Dan tadi setelah kita rapihkan, berhubung di sini tidak ada baterai, jadi saya tinggal rapihkan saja. Dan bagi teman-teman yang tadi sudah melepas baterainya di bagian tengah laptop ini,
Jangan lupa untuk mematikan terlebih dahulu, kemudian cabut konektor chargernya dan pasangkan kembali baterainya, lalu rakit kembali bagian bawah ini. Nah, untuk membuka bagian bawah ini cukup mudah ya. Jadi sama saat kita membuka penutup LED ini menggunakan obeng min ya. Jadi teman-teman bisa melihat tutorialnya di channel saya. Saya membagikan tutorial membuka laptop atau membongkar laptop. Jadi membuka ini mudah, tinggal kita lepaskan semua baut bagian bawahnya, lalu kita congkel menggunakan obeng min. Congkelnya sama dengan yang tadi. Oke, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum.